Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebut kopi ya, teman-teman pagi-pagi. Jumpa lagi dengan saya, Syafris 123. Sambil belajar melukis, menggambar hitam putih. Kita ngobrol-ngobrol pagi sambil minum kopi. Kopi saya kuning teman-teman. Ini saya campur dengan herbal kunir, jadi ini memang khusus saya meramu. Ini bisa untuk mengobati segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ya. Ngomong-ngomong soal kopi, dulu pada abad pertengahan seorang sufi besar dari Timur Tengah memberikan sebuah fatwa. Dia mengatakan, barang siapa yang meninggal di dalam tenggorokannya tersisa kopi, maka dia berhak masuk surga. Alhamdulillah. Tapi nanti dulu ya teman-teman, bukan seperti itu maksudnya sang sufi ini. Karena dulu para sufi, para penghayat-penghayat kerohanian yang tinggi, seorang alim ulama yang memang betul-betul sudah mumpuni dengan ilmunya, yang mungkin dalam tingkatan sudah makrifat hakikat, itulah katanya. Tiap hari, tiap malam itu dia berkumpul dengan sama-sama para sufi semua di suatu tempat. Kalau ada istilahnya itu namanya zawiyah itu. Zawiyah itu tempat untuk berkumpulnya para sufi. Nah, malam di situ dia berpikir, memuji Allah, mengkaji ilmu dan macam-macam lah seperti sufi-sufi yang lain. Karena zikirnya, wiridnya itu dia sampai malam, maka untuk menjaga agar gak ngantuk, agar tidak cepat lesu karena harus berjaga sampai malam, maka disitulah ditemukan ya minum kopi. Nah di situ itu mungkin saja sufi ini berfatwa karena yang minum kopi di situ para orang-orang alim. Kalau ada yang meninggal di teman-teman mereka mungkin ya. Kalau ada yang meninggal wafat dan di tenggorokannya ada tersisa kopi, maka dia berhak masuk surga. Lain ya dengan kita, dengan saya ya, yang awam-awam ini ya. Kalau ingin, insya Allah ini masuk surga ya. Berbuat baiklah seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tidak gampang menyakiti orang, tidak gampang membuat kerusakan di bumi ini, mengotori negeri ini, mengotori masyarakat sampai ke anak cucu. Insya Allah nanti itu surga jalannya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kopi di Indonesia dulu tahun sekitar 90-an ke sana, 90, 89 ke sana. Kalau masuk ke warung kopi, kalau masuk ke warung makan ya, ingin sarapan atau makan siang, jarang orang minum kopi. Bagi anak-anak muda, ya kalau ada anak muda yang minum kopi waktu itu, dia ngomong, iki omongannya wong tuwek. Ini minumannya orang tua tahun dulu ya, tahun 90 ke sana, kopi. Ya paling-paling waktu itu anak-anak muda minumnya minuman yang es atau apa kan. Enggak ada yang minum kopi kata ini minumannya orang tua. Tapi sekarang nyatanya beda kan. Ya, dunia ini memang gimana? Siklus berputar. Sesuatu yang sudah ada dulu, yang pernah moncer, pernah terkenal, pernah viral, kalau istilah sekarang, terus hilang, akhirnya muncul lagi.
itu namanya kalau orang Jawa ngomong cokro manggilingan. Berputar terus. Cokro itu senjatanya Kresna yang berputar, manggilingan. Ya berputar juga ya. Membuat suatu peradaban yang bergilir gumanti. Istilahnya owah gingsir, berubah. Itu bukan hanya sekarang itu kopi itu merebah jadi minuman anak-anak muda dan jadi minuman favorit teman-teman. Di tempat saya ya, ini sekitar Rembang sini, Lasem sini. Gunung, di bawah gunung, di pucuk gunung, di pelosok-pelosok pedesaan yang dulunya sepi, tidak ada warung. Sekarang isinya warung kopi. Coba bayangkan, laris semua, payu kabeh. Ning isor pring di bawah bambu, ning pinggir kali ning di pinggir sungai, di tepi laut. Ya, yang dia meninggalkan warung yang namanya warung kopi. Ya, gimana? Memang kenyataannya seperti itu. Tapi masalah kopi ini ya ini kita mesti harus banyak-banyak bersyukur karena adanya kopi yang marak diminum, dimanfaatkan oleh generasi zaman sekarang ya. Kopi berkahnya luar biasa. Coba bayangkan. Jadi dengan merebaknya kopi, minuman kopi di Indonesia, khususnya Nusantara, khususnya Jawa ini, ada istilah PK. Apa? Pembuat kopi. Ada lagi PK. Pelayan kopi. PK. Pengaduk kopi bisa. Ada lagi PK. Penggemar kopi. Banyak lagi. Kalau masalah PK itu singkatannya macam-macam. Pekerja kopi juga PK. Gitu. Penunggu kopi, kalau penunggu kopi ini bahaya nih. Kalau penunggu kebun kopi, wah ini penampakan sudah ini. Bukan ya, bukan termasuk itu. Penjajah kopi, pokoknya banyak. Istilah PK itu bukan hanya pelayan kopi. Bisa, ya itu tadi, saya omongkan tadi. Nah, kita wajib bersyukurnya kan di sini. Harga kopi di Indonesia dengan harga kopi di luar negeri, coba. Saya punya teman itu, dia punya family yang sedang menuntut pendidikan di luar negeri, pokoknya saya rahasiakan luar negeri. Kopi di sana satu cingkir ini 10 kali lipat harganya dengan kopi di Indonesia. Bukan hanya 10 ya, bandingannya. Kopi di sana sekarang satu cingkir tadi 400.000. 300.000 bayangkan. Di sini kopi 3.000 untuk sekitar pasar-pasar. Kopinya rasanya enggak kalah, bahkan yang asli. Paling banter ya 5.000, 10.000 lah kalau di kota. Kalau mungkin di kota di kafe di kota-kota besar ada lah yang itu yang mahal-mahal, tapi tidak seperti yang di desa-desa di sekitar kita ya, kisaran 3.000, 4.000, 5.000 sudah enak ya. Kalau di luar negeri seperti itu, sing mampu ngombe kopi, yang mampu membayar kopi dengan harga 400-500 bukan seperti kita ya, kan khalayak kebanyakan seperti masyarakat kita di desa-desa ini. Hanya seorang dosen yang mampu beli, hanya seorang yang punya perusahaan besar yang mampu beli. Yang lain ngiler nggak bisa nikmatin kopi seperti di sini. Nah, itu ya. Ini yang perlu saya kemukakan di sini. Negeri ini negeri yang dengan kata-kata kalau ngomong istilah Pak Dalang, negeri yang subur makmur loh jinawe, dhuwur kukuse jembar laladane, moncer-moncere sampai ke sana-sana.
tukul kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku, ya itu kan. Kopinya murah kang sarwati nuku. Makanya kita ini jadi anak negeri ini janganlah ya jangan dengarkan orang-orang yang ngomong secara katanya, ada orang pintar ngomong, ini negeri yang dilaknat, ini negeri tauhid. Ya ambil referensi dari mana? Negeri yang bingar masyarakatnya saling memberi senyum kalau ketemu dengan yang lain. Kok negeri yang dilaknati negeri tauhid ini? Ya kalau ada yang ngomong gitu ya teman-teman, jangan kita dengerin. Kita dengerin lewat kuping kiri, keluar lagi kuping kiri. Jangan sampai kuping kiri ke kanan, jangan. Kalau dia dengar dari kuping kanan, keluarkan lagi dari kuping kanan. Jangan sampai masuk. Itu menjicu otak. Kita dengarkan kata-kata atau narasi-narasi yang membangun, mencitrakan baik negeri ini. Nah, soal kopi ini, walaupun kalau dianggap sepele, tapi rasa syukurnya besar lah. Kita sendiri mengolah diri kita sendiri. Hal-hal yang kecil bisa kita jadikan rasa syukur. Masa negeri yang dilaknati, negeri yang tauhid kok orang-orangnya kalau ketemu kalau orang Jawa ngomong, orang yang nggak kenal pun kalau kita ke daerah, ke desa mungkin di sawah gitu. Lagi ngopo le? Macul mas. Dan apa pak? Lagi macul mas. Padahal nggak kenal. Ada lagi yang ngomong di desa itu saling bertemu mungkin di galengan atau di jalan. Sangking pundi mbak? Sangking mriki nuwun sederek lah. Padahal nggak kenal loh. Nggak kenal, dari mana mbak? Dari sini. Dan menjenguk saudara. Padahal nggak kenal. Itu salam. Masa negeri yang dilaknati banyak penghuninya orang-orang yang saling bersenyum dengan yang lain. Memberi salam kepada yang kenal dan yang tidak kenal. Ini nonsen. Makanya kalau di dalam ayat suci itu surah Yasin ada ayat mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau negeri isinya saling memberi salam dengan yang lain, gak kenal mau yang kenal, saling senyum dengan yang lain, itu pasti pancaran dari salam Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada makhluknya di negeri itu. Saya yakin apa ini? Ya ini melebar nggak apa-apa, melebar ya lagu nasional yang apa ya, kalau dulu itu namanya lagu wajib ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kang terkenang di dalam hidupku, meskipun aku pergi jauh, tidak akan hilang rasa kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Semoga orang yang melaknat negeri ini, yang belum bersyukur dengan negeri ini, cepat-cepat hatinya berubah. Yang merubah adalah yang menggenggam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghargai kembali negeri ini yang kaya raya, yang kekayaannya ini tidak habis dimakan berapa, lebih dari 7 turunan. Bayangkan saja kalau Belanda dulu ya, katanya menjajah Indonesia 350 tahun itu saja. Tapi sebetulnya ya enggak 350 tahun terus dijajah kabeh bareng, ya enggak begitu. Cuma dia menguras kekayaan yang ada di Nusantara ini. Tapi dia tidak berani ngotak ada sejarah keyakinan orang di sini, tidak berani. Kalau berani begitu sudah enggak sampai 350 tahun lagi. Dulu ya. Ya dia mungkin ya hanya inginnya mencari kekayaan. Itu pun enggak, sampai sekarang enggak habis. Ya.
kata siapa itu, ada orang penceramah siapa, negeri ini diambil penjajah sekian lama tahun, dikorupsi sekian puluh tahun, tidak akan habis karena bumi pertiwi terlalu lomo. Allah yang lomo ya. Bumi pertiwi memberikan sesuatu yang tidak akan habis. Kok dikeruk piro wae ya tetep wae. Ya memang itu jatah dari sana ya. Kita sebagai generasi wajib bersyukur lah ya, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling seneng diadu, bangunlah negeri ini. Kopi saja, kalau hal-hal minuman saja, kalau kita bangkitkan rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, rasa suku kita, tidak masalah. Nah ini lukisan gambar saya nih, hampir selesai. Saya gambar kopi dengan cangkirnya hitam putih aja ya, dan nggak bosen lah. Itu dulu pagi yang cerah hari ini, pagi yang cerah tapi nggak cerah-cerah, ada mendung dikit, mau hujan mungkin. Musimnya musim rendeng, kalau nggak orang Jawa ngomong itu rendeng, musim orang bekerja di sawah lah. Kembali lagi, sawah yang subur dengan hektaran ratusan hektar terhampar di negeri dari Sabang sampai Merauke, yang siap untuk ditanami, dipanen, menumbuhkan segala tanaman yang diinginkan oleh yang nanam, bisa dipanen, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang dapat kita makan. Masa yang gini-gini nggak bisa bersyukur? Ya mestinya begitu. Makanya ya, mari kita doakan orang-orang yang selalu menghujat negeri ini, supaya untuk sadar kembali, supaya untuk ingat kembali, sadar akan negeri yang kaya ini, untuk menghargainya kembali, seperti petikan lagu yang saya cukilkan tadi. Nah, untuk itu cukup sekian. Ini hari libur, saya mau santai-santai saja. Jangan lupa seduh kopi ya. Ini tadi ngomong kopi tapi kemana-mana nggak masalah, yang penting isinya saya mau mengajak teman-teman untuk jadi orang yang pandai bersyukur. Ya, saya juga mengajak diri saya sendiri untuk belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu saya tutup video saya. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan pesan sebagai tanda persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis ngobrol nggak kok nggak enak. Teman-teman jangan tiru ya, ini rokok ini buat saya saja. Kalau yang hobi rokok enggak apa-apa. Mari kita rokok sama-sama dari jauh.